Kapasitas nasional cukup. Ini kan tambang emas itu kan teknologi kampungan, teknologi abad berapa? Ini kan bukan bikin pesawat. Ini kan ngeruk tanah, campur dengan merkuri, keluar emas. Itu aja kok, susah-susah amat. Tapi pikirannya perpanjang. Termasuk Sudirman, perpanjang. Nggak bener dong. Usai langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan menuai serangan balik dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga Fadlizon. Dua Wakil Ketua DPR itu menuding Sudirman adalah pihak yang sangat menginginkan agar perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk dipercepat. Keberanian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR Setia Novanto atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden banyak menuai apresiasi. Namun, tak semua pihak mengapresiasi langkah orang nomor satu di Kementerian ESDM itu. Adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon yang justru balik menyerang upaya Menteri ESDM dalam memberantas praktik pemburu rente di perusahaan mineral dan migas. Mereka malah balik menuding Sudirman adalah pihak yang justru menginginkan agar perpanjangan kontrak Freeport segera terrealisasi. Kapasitas nasional cukup. Ini kan tambang emas itu kan teknologi kampungan, teknologi abad berapa? Ini kan bukan bikin pesawat. Ini kan ngeruk tanah, campur dengan merkuri, keluar emas. Itu aja kok, susah-susah amat. Tapi pikirannya perpanjang. Termasuk Sudirman, perpanjang. Nggak bener dong. Secara keseluruhan saya kira awal asal-muasalnya kekisruhan ini karena ESDM itu melanggar undang-undang, itu menurut saya. Awalnya, hulunya, baru ini implikasinya kemana-mana gitu. Karena mereka akhirnya melakukan lobby dan minta tolong agar ada jaminan perpanjangan kontrak juga dari DPR. Apa yang menjadi pembelaan Fahri Hamzah dan Fadlizon terhadap rekannya Setia Novanto, tentu biarlah rakyat yang menilai. Yang jelas, apa yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said telah membuka tabir bahwa praktik pemburu rente itu nyata. Tentu tak bisa dibayangkan bila laku culas yang diduga dilakukan oleh orang nomor satu di parlemen itu membuahkan hasil. Apalagi bila benar, saham yang diincar politikus asal Golkar itu adalah 20% saham Freeport serta 49% saham di PLTA Urum Muka Paniai Papua. Saya sih berpendapat bahwa masyarakat sekarang yang rasional, yang ingin negara ini maju, pasti agak senang melihat langkah Sudirman Said. Saya yakin yang waras, yang ingin negara ini bersih, yang ingin rakyat sejahtera, yang ingin pemerintahan bersih, saya yakin. Tapi kita lihat reaksi publik 1-2 hari ini ada juga malah menyatakan siapa tahu calonnya sebenarnya Sudirman Said. Kan ketahuan, Pak. Jadi ketahuan sekarang siapa sih yang mau membantu menyapu atau siapa yang membakar sapu, ya? Sudah sepatutnya Mahkamah Kehormatan Dewan segera menuntaskan laporan Sudirman. Apalagi Setia Novanto sudah mengakui bertemu dengan manajemen PT Freeport meski ia mengklaim dengan tafsir yang lain. Satu yang pasti, Setia telah melanggar sumpahnya. Sebab apa yang disebut Wakil Presiden Yusuf Kala, pertemuan Setia Novanto dengan petinggi Freeport tidak dilakukan dalam kapasitas ia menjadi Ketua DPR. Bukankah fungsi dan tugas anggota DPR selama ini sudah jelas, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan? Peliputan. Ya, Rifai, lalu apa sebetulnya yang tengah dilakukan oleh MKD untuk proses investigasi sendiri, Rifai? Menarik untuk menyimak apa yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua MKD DPR RI, Juniman Girsang. Bang Juniman, terima kasih mau bergabung bersama kami di Metro hari ini. Ya, Rifai. Kemarin pada saat Bang Juniman hadir di Metro TV juga menyatakan bahwa mungkin saja bisa melibatkan pihak kepolisian untuk melihat seberapa identiknya hasil rekaman yang dilaporkan dan juga hasil transkrip yang sudah dilaporkan oleh Menteri SDM. Bagaimana progresnya? Ya, Rifai, kemarin jam 16.20 lebih kurang, saya dengan teman-teman pimpinan lain sudah bertemu dengan Pak Kapolri dalam rangka untuk melakukan diskusi, ya, sehubungan dengan diterimanya rekaman asli, ya, tentang percakapan antara anggota DPR dan kawan-kawan yang lain, ya, teman-teman pengusaha yang dilaporkan oleh Sudirman Said. Yang kedua, dari hasil diskusi dengan Pak Kapolri,
beliau menyarankan tidak perlu kita melakukan telaah tentang isi dari rekaman tersebut karena memang sudah diakui ada pertemuan. Ya, dan memang sudah diakui dengan teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Kapolri menyarankan nanti saja di persidangan akan di cross check tentang isi dari rekaman tersebut. Apabila mereka mengatakan bukan suaranya, baru kita bisa melakukan audit terhadap suara yang ada dalam rekaman tersebut. Audit forensik. Ya. Yang kedua, untuk menyikapi hasil pertemuan dengan Pak Kapolri kemarin, tadi pagi saya dengan 2 orang pimpinan di MKD telah melakukan rapim dalam rangka untuk menerima hasil verifikasi dari tenaga ahli kita di MKD, dan kami sudah putuskan tadi hari Senin kami akan terima hasil pekerjaan dari tenaga ahli tersebut, dan langsung pada hari Senin juga kami akan rapatkan dalam rapat quorum anggota ya MKD untuk menentukan kapan kita akan mulai persidangan terhadap laporan Pak Sudirman Said ini. Seluruh proses tersebut bisa berlangsung secara terbuka dan kapan bisa menghadirkan Ketua DPR RI? Ya, tadi juga saya sampaikan kepada teman-teman pimpinan agar pemeriksaan di MKD itu bisa diawasi, ya, bisa dikawal oleh masyarakat Indonesia, teman-teman pers dan mungkin anggota DPR yang lain. Maka karena memang tata beracara kita ya membolehkan, maka kita sarankan agar dilakukan persidangan secara terbuka saja, karena toh ini tidak perkara asusila. Jadi kita coba menganut asas transparansi ya, agar kami juga bisa bekerja secara bebas dan bisa dikontrol oleh semua orang nantinya. Baik, Bang Junimat, bisa dikontrol tetapi bukan berarti nanti ada intervensi untuk MKD, karena pada saat kami menyimak beberapa informasi seperti dari Partai Golkar atau fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa anggotanya yang berada di dalam internal MKD diharapkan bisa betul-betul mengawasi kinerja dari MKD untuk kasus yang melibatkan Setia Novanto ini. Sebenarnya kalau anggota praksi-praksi yang ada di MKD itu bukan untuk mengawasi, tetapi mendalami tentang laporan, dan kita akan betul-betul mengorek. Jadi Anda menjamin tidak ada intervensi. Ya, mencari kebenaran material, bukan formil saja. Dan kami itu bekerja bukan karena pelanggaran hukum, tetapi untuk mencari apakah benar si anggota tersebut telah melanggar kode etik DPR sebagaimana peraturan DPR nomor 1 tahun 2015. Oke, ada pelanggaran kode etik DPR. Nanti tentunya ada level-level di situ. Seperti yang kita ketahui, tentunya apabila terjadi ada pelanggaran ringan, mungkin sedang atau berat, apa yang bisa nantinya dikenakan? Apabila nanti dikenakan terbukti ada pelanggaran etika, apakah sekedar untuk mencabut posisi atau jabatan Ketua DPR RI dari Setia Novanto, ataukah mungkin bisa meminta mundur begitu untuk DPR RI? Iya, yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada dalam aturan MD3, tidak ada dalam aturan DPR yang lain, ya, peraturan DPR mengatakan bahwa seseorang harus mengundurkan diri. Ya, tidak ada itu. Ya, yang ada itu, ya, apabila tersangkut tindak pidana dengan sampai 5 tahun, maka MKD langsung bisa melakukan haknya untuk menyatakan bahwa ini bersalah. Ya, nah, yang kedua tentang ancaman hukuman dalam pelanggaran, sanksi itu ada 3. Satu pelanggaran ringan, sedang dan berat. Tetapi harus dicatat karena si anggota ini, ya, sudah pernah diputus bersalah, ya kan, dalam pelanggaran sanksi ringan sebelumnya, maka ini menjadi bagian dari pertimbangan kami nantinya di MKD, dan ini merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dijatuhi hukuman ke tingkat yang lebih tinggi nantinya. Kalau terbukti, kalau terbukti lalu itu berat, dalam tataran berat apa hukuman secara etik? Saya hanya bisa mengatakan pelanggar itu ringan, sedang. Kalau sedang itu, ya, kalau dia menjabat seperti saya di alat pelanggaran dewan, maka dia bisa dicopot. Termasuk kalau dia sebagai pimpinan DPR, itu bisa dicopot. Kalau dia berat, maka ancaman hukumannya adalah diberhentikan minimal 3 bulan, paling sedikit 3 bulan, dan atau diberhentikan secara permanen. Jadi MKD memang punya kekuasaan yang sangat luas, ya, untuk betul-betul menegakkan kode etik. Karena kita berbicara tentang integritas. Integritas itu harus dijaga betul. Tentunya kepercayaan masyarakat kepada itu sangat betul, dan tidak boleh salah gunakan. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Ada mulia apa yang tentunya kita harapkan dilakukan secara investigatif untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik
dari Setia Novanto selaku Ketua DPR RI masih akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan, khususnya di hari Senin dan hari Selasa nanti. Tentunya banyak lagi pro kontra yang akan hadir ke permukaan. Kita akan masih menunggu progresnya. Untuk sementara demikian dari DPR RI, Ade Mulya. Ya, tentunya kita juga akan terus mengawasi proses secara terbuka. Terima kasih Rifai Pamone melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Report yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto masih berputar di ranah etik atau di Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR mendesak KPK harus bernyali untuk menangani kasus yang mengarah ke tindak pidana gratifikasi. Bukti rekaman Setia Novanto dengan bos PT Freeport yang diserahkan Menteri SDM memicu dugaan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana gratifikasi. Anggota Komisi Energi DPR mengusulkan agar KPK bernyali menindak Setia Novanto. Itu dari sisi gratifikasi adalah memberikan janji. Gratifikasi kan memberikan janji saja, belum ada uang, belum ada apa, memberikan janji saja sebenarnya sudah salah satu bentuk upaya gratifikasi. Dari banyak sisi bisa saja. Dan kalau kemudian itu dikatakan gratifikasi, ya KPK harus bertindak kalau KPK punya nyali. Kalau memang tidak punya nyali dan cuma beraninya nangkap bupati segala macam, kayaknya memang harus direvisi juga undang-undang KPK-nya. Senada dengan suara DPR, pengamat hukum juga mendesak agar KPK membuktikan taringnya mengambil alih kasus politisi Partai Golkar tersebut. Saya kira KPK yang harus mengambil inisiatif. Kita sih kurang bisa berharap terhadap kejaksaan dengan kepolisian, karena mungkin kejaksaan dan kepolisian ini masih ada kaitannya dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan aksi, mereka juga. Tapi kalau KPK, ya itu kan tidak ada. Apalagi kita harapkan ini komisioner yang tinggal beberapa beberapa minggu lagi masa kerjanya segera untuk mengungkapkan. Sementara KPK beranggapan kasus Setia Novanto layak untuk ditangani kepolisian. Dan yang paling tepat yang melakukan ini adalah kepolisian. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru. Sementara itu KPK hanya bisa masuk dari sisi satu faset saja, yaitu tindak pidana korupsi. Sedangkan kepolisian bisa masuk dari mulai undang-undang IT, bisa ke tindak pidana umum, bisa termasuk segala macam. KPK menilai skandal maklar perpanjangan kontrak Freeport belum mengarah kepada kerugian negara sehingga memberatkan langkah KPK. Kerugian negaranya berapa? Kerugian negaranya di mana? Perbuatannya seperti apa? Sudahkah dibeli pengaruh itu? Belum terjadi. Tindak pidana kalau menurut pengertian ilmu hukum, tindak pidana yang disuguhkan tidak sempurna, belum sempurna. Nah, itu dari perspektif hukum harus kita pelajari betul. Percuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas. Kami mesti betul mempertaruhkan reputasi. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pejabat negara yang mendapat hadiah atau janji bisa masuk ke ranah gratifikasi tanpa ada kerugian negara. Namun apakah KPK bernyali untuk mengusut kasus ini? Karena jika hanya sanksi etik, akan banyak pejabat negara yang berpotensi menyalahgunakan jabatannya. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah anggota DPR hari ini menggelar konferensi pers terkait dugaan kasus pencatutan nama presiden yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Sementara itu Mahkamah Kehormatan DPR atau Dewan hingga saat ini masih melakukan investigasi terhadap rekaman pertemuan Ketua DPR Setia Novanto dan pengusaha. Dan kita segera terhubung dengan Rifai Pamone di gedung DPR RI Jakarta. Rifai, bagaimanakah sikap politik sejumlah anggota legislatif di Senayan atas polemik sikap Setia Novanto? Kondisi atau situasi dari sikap beberapa anggota DPR RI AD tadi kami simak sekitar 1,5 jam yang lalu dalam konferensi pers dihadiri oleh Adiana Pitupulu PDIP, kemudian juga kami melihat ada Taufik Hadi dari fraksi Partai Nasdem dan Inas Nasrullah Zubir dari Partai Hanura, dan juga ada dari rekan-rekan Partai Kebangkitan Bangsa yang kemudian diwakili oleh Arifin Taufik Hadi.
Dan dari konferensi pers tersebut, beberapa hal yang kami tangkap sebagai kesimpulannya adalah keempat anggota partai politik ini menyatakan bahwa sikap mereka hari ini sebagai individu atau personal dari anggota DPR RI yang dipimpin oleh Setia Novanto selaku Ketua DPR RI. Mereka merasa resah dengan polemik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto untuk mencatut nama Presiden dan juga Wakil Presiden pada saat melakukan, yang sekali lagi diduga melakukan lobby dengan petinggi Freeport untuk perpanjangan kontrak karya ketiga. Dan hingga saat ini laporannya masih terus diinvestigasi.